teknik berarti, lahir di Jember, orang Jember, tapi selama ini ya posisi sekarang di Bandung. Jadi kita belajar orang Jember, tapi orangnya di Bandung. Pendidikan S1 di Telkom University, pendidikan S2 di Telkom University. Wah, ini mantap dengan Telkom University-nya. Terus dia adalah penulis juga, penulis. Jadi kalau yang di kurikulum vitae yang saya dapatkan, dia penulis buku ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Wah, dia penulis 4 buku. Buku yang pertama, jaringan komputer menggunakan pendekatan praktis. Buku yang kedua, router Cisco dan mikrotik. Buku yang ketiga, switch dan multilayer switch. Buku yang keempat, router Cisco. Opo iki aku kurang ngerti iki. Ya kalau orang awam opo iki penting dari buku kan, dari duit lah ya. Oke, itu buku beliau. Terus publikasi yang beliau berhasil karena beliau adalah dosen. Ya publikasinya di jurnal ternama ini 2019 di Telkomnika. Judulnya analisis kinerja router flow pada jaringan SDN software defined network menggunakan topologi full mesh. Di Telkomunika juga implementasi load balancing menggunakan teknologi ether channel pada jaringan LAN. Wah, ini berarti orang jaringan harus bisa menjaring gitu ya. Orang jaringan harus bisa menjaring, kalau nggak bisa menjaring bukan orang jaringan. Itu program sertifikasi beliau mikrotik, terus sebagai dosen sudah serdos juga, alhamdulillah sudah serdos. Kalau guru berarti sesgur gitu ya, sertifikasi guru, dan besarannya beda-beda gitu. Oke, sudah hadir semuanya. Apakah bisa dimulai? Pak Kukus sudah siap? Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke, dari pemateri sudah siap. Mudah-mudahan semuanya juga siap. Kita awali untuk bisa memulai acara ini, ya. Kita awali. Saya sebagai Muslim, semoga acara ini lancar, terutama internetnya bersahabat ya. Jadi kalau kuliah online itu kita harus bersahabat dengan internet biar lancar jaya. Saya awali dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Oh ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari peserta, dituliskan di grup chat ya, dituliskan di grup chat. Nanti saya bacakan biar nanti pikir saya sih biar tertib gitu loh, gitu. Jadi berdasarkan urutan pertanyaan. Oke, silakan bisa dimulai. Silakan Pak Gugo. Terima kasih Pak Jainal. Di saya ada tulisannya your internet access unstable. Ini mudah-mudahan stable ya. Bahaya ini. Aduh, saya padahal menggunakan SIM merah loh. Waduh, ini udah harusnya stabil ya. Kalau enggak nanti saya lapor orangnya. Enggak, ini sesama Yayasan Telkom jadi harus mempromosikan ini ya, produknya SIM merah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagi yang sebelumnya sudah ikut di acara webinarnya di Kampion dan Telkom Purwokerto, terima kasih. Bagi yang baru juga terima kasih. Gitu ya. Ini mungkin acaranya diikuti oleh teman-teman, dosen, guru, mungkin ada mahasiswa juga tadi saya lihat kayaknya. Oke. Dari seluruh Indonesia mungkin ya, dari
kemarin ada dari Medan, mungkin sekarang ada Medan juga, dari Sulawesi, dari banyak banget yang ikutan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Di sini saya selaku ya apa ya, sering-sering aja selaku apa ya, selaku pemateri, sering-sering ilmu sedikit bagi teman-teman juga, rekan-rekan guru, rekan-rekan dosen begitu, rekan-rekan dosen yang seprofesi dengan saya juga gitu dalam mengajarkan ilmu kepada mahasiswa atau siswa gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ini yang ikut karena materinya adalah pembelajaran online ya. Kalau persepsinya dari pengajar mungkin akan berbeda dengan persepsinya nanti mungkin yang mahasiswa ya. Nanti bisa juga bercerita. Mungkin ini ada mahasiswa juga yang ikut nanti bercerita. Ini kan sejarahnya apa, ini sejarahnya kuliah online ya. Kuliah online kan sejarahnya. Apa ceritanya di awal kan ada kebetulan ada wabah COVID ya. Kemudian mau nggak mau, sebenarnya kuliah online itu udah lama kita di kampus kami juga, di Telkom sudah lama digerakkan dari tahun kemarin. Kemudian ya teman-teman dosen ada yang menggunakan, ada yang enggak begitu. Tiba-tiba dilalah bahasa Jawanya gitu ya. Dilalah nggak ngerti. Tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ada wabah COVID ya. Kemudian ya mau nggak mau kita beralih platform ya, dari yang pembelajarannya itu di kelas, semua kebanyakan di kelas, oke. Ya mau nggak mau harus berpindah ke sistem online. Gitu. Itu sejarah seperti itu. Jadi mungkin nanti saya di sini sebenarnya tidak istilahnya dalam kutip tuh memberikan kuliah, tidak, hanya sharing saja gitu ya. Sharing silaturahmi dengan teman-teman. Tadi yang pertama ada Pak Dedi Wijaya Kusuma, Pak Dr. Dedi Wijaya Kusuma dari Jember ya. Saya dari Jember juga Pak. Saya kebetulan lahir di Jember, kebetulan kampung di Kecamatan Bukmas gitu, agak lumayan kampung gitu ya, seperti itu. Selamat kenal ya. Oke, mungkin dari sini kan kita bisa nanti di akhir sesi bisa bersilaturahmi ya, kemudian bisa ya diskusi gitu ya, sharing-sharing apa sih keluh kesahnya di saat kita mungkin sama profesi guru ya, profesi pengajar gitu, dengan adanya sistem pendidikan online, apa sih keluh kesahnya gitu ya, nanti seperti itu. Sharing aja ya seperti ini ya. Jadi kita nggak ada sisi kuliahnya. Oh saya lebih ke enggak. Kadang-kadang mungkin teman-teman juga di sini ada yang lebih advance juga dari saya begitu. Kemudian nanti kuliahnya ini sekedar ini sharing ya. Kalau misalnya kuliahnya gimana sih menggunakan Google Meet gitu ya, menggunakan Google Classroom, ada di YouTube banyak ya, ada di banyak tutorialnya. Menggunakan Moodle mungkin seperti itu, kira-kira seperti itu. Banyak tutorialnya yang ada di internet ya, di YouTube mungkin banyak. Kemudian di sini yang saya akan sharingkan lebih ke pengalaman begitu ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ada yang mas-mas, saya mahasiswa kayak tadi ya. Dan nanti kita sharingnya persepsinya bisa dari antar sama guru gitu ya. Kemudian bisa juga dari persepsi mahasiswa begitu ya. Begitu. Kenapa saya di awal agak panjang karena materinya sedikit. Oke, baik. Saya coba share materinya. Gitu. Materinya sudah ada di ini ya, sudah ada di sistem Campion, pembelajaran online kita. Begitu. Baik, Bapak-bapak, Ibu semuanya, rekan-rekan, Mas, Mbak-mbak, begitu ya. Dari seluruh Indonesia mungkin banyak ya yang itu ini. Ini pengantar pembelajaran online ya, pengantar pembelajaran online gitu. Perkenalkan, nama saya Kukuh Nugroho gitu ya. Ini nama saya Kukuh Nugroho. Kemudian saya lahir di Jember tadi, gitu ya. Bersama orang Jawa Timur mungkin satu ini ya. Kalau saya bahasanya udah lama nggak pulang. Biasanya kalau orang Timur itu ngomongnya agak kenceng. Itu. Kemudian ini email saya ya, Kukuh Telkom BBT SID. Mungkin nanti teman-teman sama profesi gitu ingin diskusi, sharing, saya juga ingin belajar juga gimana sih membuat sistem pembelajaran online gitu ya yang baik, itu seperti apa, bisa kita sharing-sharing ya pakai email gitu ya. Nanti seperti itu. Kemudian ini sengaja yang belakang nih, yang paling bawah, saya nggak mengikutkan nomor HP ya, nomor HP nanti aja ya. Saya sengaja ini di YouTube ya, di YouTube saya. Weh, YouTuber enggak. Ya dikit-dikit lah. Saya punya materi gitu ya. Karena apa ya?
kita dengan pandemi ini kita mau nggak mau harus berubah gitu ya, harus berubah pola pengajaran gitu. Pola pengajaran, jadi salah satu caranya yang kita bisa gunakan itu salah satunya YouTube, dan YouTube saya ini bisa berkunjung di sini, tapi materinya seputar jaringan karena saya di awal itu jurusannya telekomunikasi tapi mengarahnya lebih ke jaringan begitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Pembelajaran online itu apa sih gitu ya. Saya searching ini nggak ada bukunya ya, saya searching pembelajaran online itu katanya itu sama dengan e-learning. Jadi kalau kita ngomong e-learning sama online itu hampir sama gitu ya. Online itu berdasarkan jalur ya bahasanya gitu, online gitu. E-learning juga sama gitu ya, hampir sama lah e-learning. Tapi orang yang sering kita dengar biasanya e-learning ya. Oke, pembelajaran e-learning, jangan ngiler ya, beda antara e-learning sama ngiler itu beda. Orang Jawa tahu ya, kalau ngiler itu beda sama e-learning ya. Oke, sebenarnya e-learning itu apa gitu ya? E-learning itu sebenarnya metode pembelajaran yang menggunakan perangkat, entah itu ini laptop ya, laptop, smartphone gitu ya, di mana perangkat-perangkat itu bisa terkoneksi ke jaringan. Nah, intinya itu. Jadi perangkatnya itu kan itu kata kuncinya kan electronic device ya. Itu misal laptop gitu ya, bisa smartphone dan sebagainya, di mana perangkat itu nanti bisa terhubung dengan internet begitu ya. Ini wajib nih jaringan, ini wajib terhubung dengan internet. Kemudian dengan internet itu kita bisa apa? Ya bisa berkolaborasi, bisa menyimak materi begitu ya lah kalau dari sudut pandang mahasiswa, kemudian bisa browsing materi gitu ya, kemudian bisa menyimak pemaparan materi dari rekan-rekan, dari dosen seperti itu. Oke, itulah fungsinya internet. Jadi kalau kita mau belajar e-learning tapi nggak punya koneksi internet, ya wassalam ya, nggak bisa ya. Mau nggak saya punya internet, ya itu aja. Jadi dengan pandemi ini mungkin operator sangat untung gitu, trafiknya tinggi jadinya. Begitu ya, nggak tahu lah. Mungkin ada orang operator yang masuk, jadi tinggi bisnisnya mereka, jadi untung lah begitu. Seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan dengan e-learning? Jadi e-learning itu sebenarnya kita belajar tidak mengenal waktu, bahasa seperti itu. Kita dimanapun bisa belajar. Pokoknya intinya apa tadi? Intinya di internet ya gitu ya. Intinya internet kita bisa belajar gitu ya. Kemudian kan ini interaksinya antar, kalau di kelas itu interaksi antar pengajar dengan guru, guru antar guru dengan siswa gitu ya. Jadi karena ada interaksi begitu, maka internet itu digunakan oleh dua partner di sini ya, oleh dua partner, oleh si guru, oleh si pengajar gitu ya, dengan siswanya. Ya ini yaitu dengan guru dan siswa. Jadi partner, ada partnernya. Jadi dia menggunakan internet. Oke, menggunakan internet ya. Ini antara guru dan siswa itu menggunakan internet. Nah, begitu. Pola seperti itu. Nah, dengan menggunakan internet itu biasanya itu apa yang dilakukan gitu ya. Apa yang dilakukan? Nih, seperti kita sekarang ya, pakai Zoom. Ini kan sebenarnya sarana belajar ya. Sarana belajar gitu, saling sharing gitu, sharing pengalaman, belajar gitu. Itu yang dilakukan dengan menggunakan Zoom ya. Ini aplikasi yang sangat favorit menurut saya. Webinar itu yang ada kemungkinan besar pakai Zoom ya, seperti itu. Ya, ini yang kita tahu Zoom ini sangat berpahala, pahalanya banyak gitu ya. Malah banyak membuat aplikasi gitu. Selain Zoom, itu ada yang produknya Google, itu ada Google Meet gitu ya. Google Meet. Biasanya ini produknya Zoom itu kalau yang enterprise itu bisa sampai 500 ya, bisa sampai jumlahnya banyak. Kalau Zoom, kalau Meet saya belum hafal ya, berapa jumlah kapasitas user yang bisa ditampung untuk melakukan conference bersama-sama begitu. Mungkin perlu ada penelitian membandingkan antara Zoom sama Meet. Begitu. Ya, itu yang dilakukan seperti itu. Jadi kita menggunakan Zoom, menggunakan Meet untuk melakukan kuliah ya, melakukan yang dulunya ini kan aplikasi ini untuk rapat ya. Sekarang dengan adanya peralihan metode pembelajaran itu digunakan juga untuk proses kuliah juga gitu ya. Kemudian dengan internet tadi kita juga menggunakan Google Search ya. Google Search ini untuk mencari topik-topik materi sesuai yang akan kita pelajari gitu ya. Oke, itu kan sangat memungkinkan gitu ya. Sangat memungkinkan banget kita belajar mengeksplor materi gitu. Kemudian dengan ada internet tadi antara guru dan siswa itu bisa menggunakan WhatsApp. Apa sih ini? WhatsApp saya nih ya, ini saya nggak ini saya. Jadi saya itu di WhatsApp sekarang itu saya gunakan untuk apa ya, membuat janjian dengan mahasiswa. Ayo kita belajar. Oh ini ada tugas gitu ya. Ini seperti itu. Jadi WhatsApp ini sebagai sarana juga untuk
untuk perkuliahan gitu. Tapi nanti saya jelaskan apa bedanya dengan Zoom, dengan Meet gitu. Ini bisa juga untuk perkuliahan. Bahkan kadang-kadang yang guru SD itu kadang-kadang seperti itu, WhatsApp tuh digunakan untuk mengupdate pekerjaan siswanya. Misalnya sudah sholat, misalnya seperti itu diupdate sampai itu. Kemudian sudah mengerjakan apa, itu guru-guru SD kebanyakan nanti kalau ada yang guru SD mungkin bisa sharing ya, itu pakai WhatsApp gitu ya, pakai WhatsApp. Gitu. Anak saya itu kalau mau update tugasnya itu pakai WhatsApp gitu ya. Itu pakai WhatsApp, gitu, pakai WhatsApp. Oke, kemudian, nah ini maaf ya, ini saya promosi, ini bisa pakai YouTube ya. YouTube ini juga sarana juga kita untuk belajar mengeksplor apa yang kita pelajari itu pakai YouTube. Sekarang banyak banget kreator konten gitu ya. Jadi konten sekarang itu nggak hanya konten yang alay, konten-konten yang apa ya, masak aja, masak itu bagus ya, apa ya, jalan-jalan gitu ya, apa yang terbaru sekarang ya, konten-konten yang kemarin yang ada kasus yang itu yang di Bandung itu ya, belum saya di Bandung ya, ada kasus yang tidak terpuji gitu ya, seperti itu. Jadi jangan biarkan kreator konten di YouTube tuh dimasuki oleh kreator konten negatif ya. Kita sebagai tenaga pendidik diwajibkan seharusnya gitu ya, kita masukin YouTube tuh dengan konten-konten yang sekarang ini pendidikan, tema-tema pembelajaran yang positif gitu ya, seperti itu, biar ada pilihan si klien, si pengguna YouTube itu sendiri gitu ya, seperti itu. Ini lagi tren ini ya, benar nggak sih? Lagi tren. Saya pakai YouTube tuh baru 3 bulan nih, berapa bulan nih? Ya benar-benar ini ya, gara-gara wabah itu kita harus berubah, kita berubah konsep gitu, seperti itu. Materi saya itu sekarang saya sudah convert ke beberapa YouTube seperti itu, saya convert ke situ. Jadi kalau mau berkunjung bagi profesi saya guru gitu, dosen, dan mata kuliahnya berhubungan dengan jaringan atau matematik, saya juga dosen matematik ya, gitu. Itu bisa kolaborasi nanti seperti itu. Diharapkan seperti itu dengan adanya ajang silaturahmi seperti ini ya. Oke, ini yang dilakukan kita dengan internet seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengeksplor materi di internet, kita menggunakan beberapa aplikasi ya. Itu saya bilang ada Zoom, ada Google, ada Meet, dan sebagainya. Kemudian saya jelaskan juga ini adalah kuliah yang ada atau sekolah. Jadi sesi kuliah gitu ya, dan sesi sekolah itu hampir sama ya. Kita kuliah, kita sekolah, sama aja. Kita belajar, jadi seperti itu. Jadi kan ini kan kita kegiatan belajar ya. Ini belajar seperti itu. Kegiatannya itu belajar seperti itu. Belajar. Dan kegiatan belajar mengajar itu interaksi antara guru dan siswa itu biasanya saya bisa rangkum ada 6 ya. Maaf kalau saya nanti kurang. Itu ada tatap muka ya. Jadi interaksi antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa gitu ya. Di kelas, kemudian diskusi kelas ya. Diskusi tatap muka, diskusi gitu ya kalau kita di kelas. Kemudian di kelas tuh kita belajar ngapain, teman. Yang kedua, kegiatan belajarnya itu memberikan referensi tambahan gitu ya. Kalau di kelas itu biasanya ini lo referensinya, bukunya, kemudian ini lo referensinya, biasanya based on hardcore ya, jadi buku dan buku seperti itu, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian bisa juga di kelas itu ada praktek ya, ada praktek untuk menambahkan pemahaman tentang materinya. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan kuis istilahnya, atau post-test atau pre-test, itu sama aja evaluasi. Kemudian kita juga bisa memberikan tugas di kelas agar mahasiswa atau siswa itu lebih memahami apa yang menjadi topik pembicaraan, topik bahan kajian yang akan dipelajari gitu. Kemudian yang terakhir ada ujian mid test atau final test ya, UTS atau UAS. Kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada di kelas ya, ada di kelas seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya sistem pembelajaran online ini, oke, semua 6 tipe ini akan tersistem ya. Ini 6 ini akan tersistem. Jadi tersistem, tersistem dan nantinya sistem ini bisa diakses di internet begitu. Nah, sistemnya itu dinamakan sebagai LMS ya. LMS itu Learning Management System, begitu ya. Ya seperti itu. Jadi tersistem semuanya itu dan dimasukkan ke dalam sistem namanya LMS, Learning Management System. Kira seperti itu. Kemudian kalau kita ngomong LMS tadi, Learning Management System, itu ada beberapa, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Jadi kalau kita biasanya itu suka yang gratisan ya. Suka yang gratisan, enak gratisan itu ya. Nggak perlu pakai aplikasi, nggak perlu buat jam ya, ada safety mapping gitu ya.
kemudian ada Moodle. Mohon maaf ya, kalau saya internetnya kurang bagus, mohon maaf karena di sini tulisannya your internet connection is unstable ya. Mudah-mudahan lancar. Bismillah. Kemudian ada juga Moodle, ini yang di kampus kami di Telkom Purwokerto itu pakai Moodle ya, pakai Moodle, di kami pakai Moodle. Ya, mungkin bapak-bapak masih di ibu-ibu guru dan dosen nanti bisa sharing pakai apa di sana. Ini bisa juga pakai Google Classroom, ini juga banyak yang pakai juga Google Classroom gitu. Kemudian Eddomo itu gratisan juga, kemudian psikologi gratisan. Tapi yang setahu saya yang mungkin nanti ada sharing yang dipakai itu dua kebanyakan. Kalau nggak Moodle ya Google Classroom gitu ya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri itu menggunakan Moodle ya, menggunakan Moodle karena di kampus kami di Telkom Purwokerto itu pakai Moodle gitu ya. Ada juga yang menggunakan Classroom mungkin ya, Google Classroom gitu. Ini LMS-nya. Jadi tadi apa tuh kegiatan belajar itu di convert, dimasukkan ke sistem namanya LMS gitu ya. Bisa pakai Moodle dan sebagainya. Gitu ya. Begitu. Karena tadi saya cerita Moodle, saya cerita apa yang kami kerjakan di kampus Telkom Purwokerto itu pakai Moodle. Nah, ini pakai Moodle kami itu. Jadi di Moodle ini kita bisa create kuliah gitu ya, kemudian bisa create quiz begitu ya dan sebagainya. Pinjaman kuliah pokoknya seperti itu pakai Moodle. Ini lebih enak Bapak Ibu, lebih enak. Tugas itu lebih enak daripada email ya, daripada Google Drive. Lebih enak pakai Moodle gitu. Sangat-sangat membantu kita sebagai pengajar begitu untuk melakukan administrasi kuliah. Gitu ya, administrasi dalam hal kita bisa memberikan tugas, kemudian kita bisa mengumpulkan tugas itu gitu ya, seperti itu sangat memudahkan kita. Gitu. Itu Moodle kami di kampus Telkom Purwokerto. Begitu. Kita dengan Moodle ya. Kemudian Moodle itu tadi saya jelaskan juga, Moodle itu kami gunakan untuk beberapa hal ya di Moodle itu tadi. Sistemnya ini ya, LMS kita yang gunakan adalah Moodle. Dengan menggunakan Moodle ini kami bisa ngapain gitu ya? Saya bisa memberikan namanya post test itu saja ya. Saya bisa memberikan tugas juga di Moodle. Saya bisa memberikan middle test atau final test juga di Moodle gitu ya. Dan yang menjadi poin tambahan ya menurut saya itu adalah kata kunci utama adalah ini memberikan referensi tambahan. Nah, di sini yang menjadi poin utama yang kalau bisa bilang saya berikan tuh seperti ini. Yang kami berikan tuh di sini poin utamanya. Kenapa poin tambahan, referensi tambahan? Seperti ini. Referensi tambahan yang bisa kita berikan itu macam-macam, gitu kan? Kita bisa menggunakan file PDF, gitu. Kita kasih file PDF sama aja. Kita kasih materi PDF, kita kasih ke mahasiswa, nih tolong belajar, gitu ya, seperti itu. Atau kita bisa ngasih ebook, ya, ebook, gitu ya, ebook dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nih ebook, tolong belajar, begitu. Tapi kebanyakan nggak tahu benar atau enggak ya, mahasiswa itu kalau dikasih PDF, ebook tuh malas untuk baca gitu. Kenapa gitu? Saya juga gitu, malas baca sebenarnya. Dan orang itu lebih suka di sini, Bapak Ibu, lebih suka di video. Nah, orang itu lebih suka di video karena dia tinggal nyimak, di situ ada suaranya gitu ya, ada gambarnya, lebih enak tuh visual ya, lebih enak tuh visual. Nggak tahu nanti kalau mau sharing juga, dan sharing itu lebih enak ini. Jadi kontennya itu bukan narasi tapi ke suara, begitu, ke gambar, video gitu. Maka dari itu saya sendiri lebih konsen ke sini, ke video. Saya buat video, kemudian saya berikan ke siswa, gitu, ke mahasiswa, tolong dipelajari ini videonya. Kemudian nanti jangan lupa di sini ada review. Jika materi itu ada reviewnya, ada review. Reviewnya itu kalau saya berupa post test di sini, post test. Setiap materi ada post test, gitu ya. Kalau ini mah UTS sama UAS kan wajib ya, tapi setiap review ada post testnya seperti itu. Oke, tugas sekali-kali ada lah ya. Sekali-kali, nanti ada mahasiswa bilang setiap kali Pak ya. Oke, seperti itu. Itu ya, yang saya lakukan seperti itu. Kemudian kekurangannya si LMS tadi, kalau saya bisa ceritakan, mungkin mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Ini yang kurang itu tidak bisa buat tatap muka LMS itu. Nah, susah untuk buat tatap muka. Praktek itu bisa untuk programming, tapi setahu saya praktek ini agak susah juga di LMS untuk mempraktekkan. Tapi ada fasilitas model untuk praktek programming ya. Mungkin ada kita sudah pernah pakai untuk praktek di Moodle gitu ya, untuk praktek ini tapi di Moodle bisa nggak gitu ya, gitu. Nah, cara yang dilakukan itu lebih interaktif, itu pakai yang namanya tadi Google Meet atau pakai Zoom. Ini lebih interaktif. Kita tatap muka kayak gini, kita bisa melihat wajah peserta didik itu walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa melihat, bisa interaktif ya, seperti itu. Ini lebih
lebih enak gitu ya, lebih enak dengan tanpa daripada menggunakan Moodle. Moodle nggak bisa membuat seperti ini. Gitu ya. Kita butuh aplikasi tambahan. Kita bisa buka pakai Google Meet gitu ya, atau pakai Zoom gitu ya, atau yang lain ya. Saya kurang tahu kalau yang lain gitu ya. Yang digunakan untuk pembelajaran Webex itu bisa, makanya Pak Jenal pakai Webex. Oke, seperti itu. Itu ya. Jadi intinya kalau saya lakukan, kalau di saya sendiri, kalau saya sendiri, saya lebih cenderung ngembangin di sini, referensi tambahan. Dan yang saya kembangin itu konsennya di sini, konsennya di video, ya, konsen di video. Saya lebih konsen ke videonya karena sekarang kalau trennya itu lebih seneng lihat video daripada baca tulisan. Apalagi bahasa Inggris gitu ya. Waduh, mau baca udah tidur gitu, udah ngantuk. Taman nggak ngantuk, gara-gara mau baca jadi ngantuk, biasanya gitu. Baik ya, seperti itu ya. Kemudian keuntungan menggunakan e-learning itu ada 3 kalau bisa saya rangkum gitu ya. Pertama, sumber pembelajarannya itu lebih beragam gitu ya, lebih beragam karena dengan tadi kita menggunakan si internet gitu ya, kita bisa browsing apapun itu gitu ya. Ingat, apapun itu, ada yang negatif, ada yang positif ya. Kita cari yang positif aja. Kita bisa browsing beraneka ragam source di situ ya, ilmu sesuai dengan topik pembicaraan kuliahnya atau materinya gitu. Kita bisa searching dimanapun. Dan yang menyediakan itu beraneka ragam, nggak hanya dari dosen, nggak hanya dari guru gitu ya. Bisa macam-macam, bisa berkembang nantinya. Ya. Dari sini kan sebenarnya pola seperti ini, membutuhkan sisi aktivitas 2. Jadi mahasiswa juga aktif gitu ya, siswa juga harus aktif gitu ya. Kemudian dosen juga apalagi harus aktif gitu ya, harus aktif. Jadi keaktifan itu sangat dipentingkan di sini. Dari sistem pembelajaran e-learning itu sangat itu. Kalau mahasiswa siswanya itu tidak aktif, nanti akan kurang maksimal gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu belajarnya bisa dimanapun dengan kapanpun ya. Ini konsepnya. Jadi konsep belajar ini nggak terlalu tergantung jam 7 pagi. Waduh, kuliah 7 pagi gitu kan. Biasanya males, apalagi jam 5 pagi. Gitu. Nggak ada jam 5 pagi. Ya, jam 7 pagi. Jam 7 pagi udah males. Waduh, masuk kelas gitu ya. Ngapain, itu masuk kelas udah ngantuk gitu kan. Nah ini, konsep e-learning itu sangat mengubah paradigma proses pembelajaran banget gitu ya. Ini kapanpun dan dimanapun itu kita belajar di pantai gitu ya, sambil melihat ombak, itu bisa. Gitu ya, di gunung ya. Ini saya belakangnya gunung. Itu bisa belajar gitu kan, gitu ya. Bukan bahasa ini gedung ya, tapi tembok itu, tapi ini background aja ya. Kemudian ini kapanpun, jadi kita nggak tergantung waktu ya, nggak 7 pagi, nggak mau gitu ya. Bebas mau kapanpun, mau jam 5 pagi, jam 3 pagi, 2 pagi gitu ya, mau baru bangun, mau belajar, nggak masalah gitu ya. Inilah paradigmanya nanti akan berubah gitu ya. Kemungkinan besar kalau saya bisa mungkin katakan nanti setelah ini pandemi COVID berakhir, nanti paradigmanya belajar akan berubah. Jadi kalau kita tenaga pengajaran nggak berubah juga, jadi akan ya ketinggalan mungkin ya. Kita harus belajar juga bareng-bareng. Gimana sih mengubah pola paradigma dalam hal mengajar begitu. Oke ya. Kemudian belajar sesuai dengan kemampuan. Ini artinya apa? Kalau di kelas itu biasanya kan klasik ya. Kalau saya dulu di mahasiswa itu, ayo tanya, nggak ada yang ngacung ya, bilang gitu ya, ayo tanya, nggak ada yang ngacung, ya udah lanjut gitu ya. Tiba-tiba saya itu bingung nih, tadi itu mau nanya malu kan, bisa gitu ya, mau nanya malu kayak gitu, mau turun ulang lagi, tolong untuk mengulang lagi dosennya atau gurunya, tolong diulang kalau mau gitu sebenarnya, tapi karena malu tadi nggak jadi gitu ya. Tapi dengan ini kan artinya apa, kita bisa mengulang materi yang disajikan oleh dosen atau guru tuh berapapun kita mau gitu ya. Karena tadi sistemnya itu sudah tersistemkan secara online tadi. Kita kasih referensi tambahan itu yang kita bilang lebih cenderung ke video itu masukkan ke server gitu ya. Di server kita masukkan. Ini di server ini kita bisa akses itu materinya kapanpun dan berapapun kita ngulang nggak masalah gitu ya, sampai paham begitu, sampai paham gitu. Jadi ini tergantung dari kemampuan dan kita juga dalam memahami sesuatu dan macam-macam tingkatannya. Gitu. Mahasiswa kita atau siswa kita dalam memahami sesuatu tuh tingkatnya macam-macam. Jadi dengan pengulangan ini berapapun itu, 2 kali itu nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Kira-kira ini ya mungkin keuntungan dari sistem e-learning. Ini sangat membantu sekali gitu ya. Dalam proses pembelajaran sangat membantu sekali gitu ya. Asal tadi aktif dua-duanya. Jadi dosen juga aktif dalam memberikan materi gitu ya. Kemudian mahasiswanya juga aktif, siswa juga harus aktif. Gitu. Jangan salah satu aktif gitu ya. Ya, itu. Ini nggak maksimal nanti prosesnya. Itu ya. Kok thank you? Jadi thank you. Bentar ya.
Maaf sebentar banget. Jadi intinya gini Bapak Ibu, adik-adik semuanya, Mas Mbak. Jadi dalam proses learning itu kan ada namanya blended learning ya. Ini kan dulu ada kenal namanya blended learning ya. Blended learning. Learning. Nah, blended learning. Blended learning kan sebenarnya kan ini kan konsep yang sudah digaungkan lama ya. Ini konsep kolaborasi antara di kelas, oke, di kelas fisik gitu ya. Kemudian e-learning, oke, e-learning dan praktek gitu ya. Praktek. Jadi dikolaborasi. Dan ini konsep yang sangat bagus menurut saya. Konsep yang bagus karena materi-materi materi-materi yang konsepnya teori itu nggak perlu kita sajikan di kelas. Itu sudah eranya sudah berubah. Kalau materi teori itu ya dibuat e-learning aja gitu ya. Kalau bisa video gitu ya. Kemudian yang di kelas tuh ngapain? Diskusi. Itu pentingnya itu diskusi lebih bagus menurut saya. Diskusi gitu ya. Ini kelas diskusi aja, diskusi. Ya, discussion di sini, diskusi ya. Diskusi di sini. Jadi lebih interaktif nantinya. Kemudian kalau ada yang basisnya praktek ya, ini praktek. Gitu. Langsung praktek aja gitu, Jadi itu. Jadi kelas nanti mungkin impiannya Menteri Pendidikan Mas Nadiem gitu ya, itu kelas kayaknya nggak begitu penting gitu, kelas visual gitu ya. Kan diskusi itu bisa di macam-macam ya, di kafe bisa diskusi, bisa gitu ya. Mau dimanapun, di mall jangan ya. Belanja nanti bukan diskusi, jadi belanja nanti. Itu diskusi, jadi seperti itu. Jadi kemungkinan besar nanti kelas visual, kelas itu akan sangat kurang gitu ya. Yang ada kelas virtual. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Begitu ya sharing dari saya, Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk diskusi kita lebih lanjut ya. Itu dan bermanfaat untuk mengubah paradigma kita dalam proses pembelajaran, dan sebagai siswa juga mengubah paradigma kita dalam belajar begitu ya. Terima kasih, begitu dari saya. Kalau kurangnya mohon maaf gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Zainal untuk berikutnya seperti apa begitu. Baik. Oke, terima kasih dari Pak Kuku. Begitu penjelasannya. Sekali lagi saya informasikan ke peserta, misalkan jika ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di chat, nanti saya bacakan. Terus mungkin dari peserta juga mungkin bisa ada pengalaman pribadi sebagai pengajar, sebagai guru yang ya kesulitan dalam masa pandemi ini ya. Karena seperti dikatakan Pak Kuku, kalau misalkan kuliah sih mungkin gampang ya, karena mahasiswa udah gede. Cuman kalau yang anak SD itu kan, nah SMP, nah gurunya juga belajar untuk online, nah belajar butuh waktu, nah padahal ilmunya harus ditransfer. Mungkin dari peserta mungkin punya pengalaman pribadi, mungkin di sini ada guru SD, ada guru SMP, SMA yang kesulitan di masa pandemi ini, begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Salimi. Pertanyaannya, apakah di web pribadi kita dipasang Moodle berbayar atau bagaimana? Mungkin berbayar atau gratis gitu ya. Karena paling enak sih gratis, karena kita suka yang gratis-gratis gitu lah ya. Apakah di web pribadi kita bisa dipasang Moodle? Bisa enggak ya? Monggo Pak Kuku. Oke. Moodle itu sifatnya gratis ya. Moodle gratis. Jadi Moodle itu gratis. Yang bayar adalah jasa setting servernya. Jadi setting itu bayar, itu jasa itu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu pengen pelatihan membuat setting Moodle, nanti bisa request. Jadi di sini sesi awal dulu ya. Mungkin nanti kan ada berikut ini ada minggu-minggu berikutnya. Kalau insya Allah nanti bisa request di kami gitu. Di Telkom kita punya ahlinya untuk men-setting Moodle. Secara jelasnya itu Moodle gratis gitu ya. Yang agak kurang gratis adalah bisa gratis juga sebenarnya sih kalau bisa nego sama orang yang settingnya gitu, setting Moodle-nya. Jadi Moodle tuh perlu setting dulu servernya gitu. Kita nyiapin server, kalau udah servernya kita install Moodle-nya. Nah, installnya itu dan plus-plusnya yang lain itu bisa bayar, bisa gratis ya. Begitu. Kalau bayar berapa, Pak? Nah, tergantung ya.
Enggak, nanti bisa kita siapkan lah, nanti bisa nego-nego. Nanti kita, jadi kalau pengen materi setting Moodle, nanti kita, mudah-mudahan tenaga kita punya ahlinya, Bapak Ibu semuanya di Telkom punya ahlinya untuk setting Moodle. Ya, kami sendiri ini di Kampiun itu pakai Moodle, Kampiun yang kita pakai ini Moodle, e-learning yang kita pakai juga Moodle gitu. Dan kita di sini sebagai tenaga pengajar, posisi saya sebagai user. Posisi saya Pak Jenal itu sebagai user, sebagai pengguna. Jadi nanti ada bagian yang nantinya menyiapkan Moodle itu bisa jalan, bisa running, sehingga bisa digunakan oleh si pengajar seperti itu. Tapi nanti kalau butuhkan juga, insya Allah nanti mudah-mudahan tenaga ahli di kami mau ya, mudah-mudahan seperti itu ya, mudah tenaga ahli mau untuk memberikan materi bagaimana sih Moodle itu seperti apa, begitu ya. Mudah-mudahan mau ya Pak Jenal, kami punya tenaganya. Jadi intinya bisa dipasang ya? Bisa. Bisa dipasang gratis. Terus yang berbayar itu tadi apa? Enggak, itu guru ya. Mudah-mudahan berarti gratis. Nah, berikutnya dari Ahmad Idrus. Jika menggunakan Google Classroom, bagaimana cara praktis menulis equation-nya? Terima kasih. Jadi menulis equation itu apa ya? Simbol, lambang, rumus gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara praktis menuliskannya? Oke, terima kasih. Pak Syariful Martaung. Ya. Ahmad Idrus. Pak Idrus bukan ya? Pak Idrus. Ya, Pak Ahmad Idrus. Oke. Karena case-nya saya juga Google Classroom saya belum menggunakan terus terang, tapi secara konsep sama dengan Moodle. Ya, konsep sama dengan Moodle. Tapi untuk membuat equation, pertanyaan-pertanyaan itu lebih mudah di Moodle. Oke, lebih mudah di Moodle. Karena di Moodle itu kita nanti bisa membuat equation tanpa menggunakan plugin kayak di Word gitu ya. Gitu. Kita lebih mudah di situ, bisa lebih mudah di Moodle menurut saya. Nanti kalau pengen bagaimana caranya menggunakan Moodle untuk jadi ini kan teori dulu. Nanti kalau berkenan gitu, nanti kita bisa juga berikan materi tentang bagaimana menggunakan Moodle ya, atau Google Classroom, boleh lah seperti itu. Tapi setahu saya, mungkin setahu saya lebih mudah di Moodle gitu ya. Misal kita menginsert gambar, itu lebih mudah di Moodle. Gitu ya, lebih mudah di Moodle. Bingung nggak sih? Di Google Classroom, Pak. Jadi di Google Classroom, iya. Bagaimana cara praktis menulis equation? Sama aja. Artinya Classroom sama Moodle itu hampir sama konsepnya, Tapi karena saya belum menggunakan Google Classroom, saya tahunya Moodle, dan yang itu tadi lebih apa ya saya nanti mungkin kita perlu memberikan semacam pemaparan lagi lebih ke praktek, mungkin Pak Jenal lebih praktek Google Classroom itu seperti apa gitu ya. Moodle, kalau saya pengguna Moodle, saya bilang kalau pengguna Moodle ya ngomongnya marketingnya lebih mudah Moodle ya, itu marketing namanya gitu kan. Tapi kalau nanti mungkin saya bisa, mohon maaf ya sebelum lebih pasti, lebih jelasnya, tapi setahu saya sepengetahuan kira-kira itu lebih mudah di Moodle, kalau kan marketing Moodle ya gitu. Mungkin nanti saya mohon maaf belum bisa menjawab lebih pastinya. Itu kalau Google Classroom saya bukan pengguna banget Google Classroom, saya pengguna Moodle seperti itu. Mungkin nanti kalau pengen lagi informasi lebih lanjut, nanti kita bisa berikan juga, nanti masukkan juga ke panitia untuk memberikan materi juga seputar penggunaan Google Classroom. Tapi Google Classroom itu kalau di YouTube sudah banyak yang update ya. Sudah banyak yang memberikan gitu ya, bisa kita explore juga di situ begitu. Tapi kalau sharing pengalaman nanti kita bisa sharing pengalaman di sini, kita lebih ke sharing pengalaman aja Bapak Ibu semuanya nggih. Jadi pengalaman seperti apa, kalau saya mohon maaf saya bukan pengguna Google Classroom, saya pengguna Moodle seperti itu ya. Oke, terus dari Nanda untuk masalah teknis, maaf masalah teknis saya nggak bisa masuk, nomor presensi 200. Oke, nanti dari IT-nya nanti bisa merespon masalah teknisnya itu seperti apa. Terus berikutnya dari Nathaniel, saya ingin berbagi mengenai KBM, kegiatan belajar mengajar yang diterapkan di institusi tempat saya mengajar. Mungkin kalau yang bisa berbagi nanti bisa diaktifkan mic-nya,
biar nanti kita mendengarkan secara aktif gitu, Mas Daniel. Mungkin bisa di ini Pak Jenal, bisa suruh minta tolong mohon untuk mengaktifkan mic-nya biar kita teman-teman juga, saya juga bisa belajar apa sih kalau di sana seperti apa biar lebih visual gitu ya. Mungkin seperti itu. Maksudnya mungkin Mas atau Pak nih, Daniel Antonio bisa diaktifkan mic-nya kalau misalkan ingin berbagi bagaimana KMB-nya yang diterapkan di institusi tempat Mas Daniel mengajar. Monggo kalau misalkan bisa sharing-sharing ya. Mas Daniel bisa mendengar suara saya? Hostnya mungkin Pak Jero dari hostnya Bu Khairun. Mbak Khairun silakan nanti Mas Daniel Daniel Nathaniel ya, Nathaniel Antonio. Saya kerepotan mengeja tulisannya ini. Oke, sepertinya belum ada respon. Ini baik, terima kasih Pak Zainal. Oh iya, silakan Mas Anto. Ya, terima kasih Pak Zainal. Selamat siang Pak Kukuh. Ya, nama saya Nathaniel. Panggilan saya Nathan, Pak. Nathaniel, Pak, spellingnya. Ya, jadi saya ini saat ini saya aktif sebagai pengajar di Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, di Bintaro. Ya, yang saya mau bagi di sini Pak mengenai tadi Pak Kuku sudah memaparkan mengenai learning management system. Yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini, di tempat kami juga ada satu learning management system yang kami terapkan kepada mahasiswa, yaitu Kolabor, Pak. Apa itu, Pak? Kolabor. Jadi kurang lebih mungkin saya juga bukan pengguna Moodle dan semua learning management system yang lain, tetapi di tempat kami menggunakan Kolabor. Tipikalnya adalah memang dengan sistem blended learning. Jadi mahasiswa dituntut untuk memahami dulu materi yang disajikan setiap minggunya seperti apa. Lalu kami para dosen itu menyiapkan materi untuk mereka menjawab kuis atau ujian yang dipaparkan di sistem. Seperti itu. Lalu bisa video juga bisa diunggah. Lalu ada materi PDF juga bisa dibaca oleh mahasiswa. Seperti itu. Itu yang kami pakai. Lalu masukan juga Pak Kukuh, mungkin bagi para pengajar, mengingat sekarang perkembangan teknologi juga sudah maju ya Pak ya, juga anak-anak mahasiswa sekarang rata-rata sudah melek media juga Pak. Mungkin materi KBM ini bisa jadi salah platform sosial media juga bisa dijadikan salah satu alat untuk pembelajaran online. Karena saya menurut pengamatan dan pengalaman mahasiswa, itu mereka sangat puas kalau dosen itu memberikan tugas lewat sosial media. Karena saya mengampu ilmu sosial, jadi materi yang saya berikan ke mahasiswa itu tidak melulu bentuk paper, lalu ataupun bentuk makalah, lalu diunggah ke dalam folder semacam Dropbox seperti itu. Tetapi saya juga bagaimana saya punya strategi untuk supaya tugas yang saya berikan kepada mahasiswa itu menarik perhatian mereka, gitu Pak. Ya, paling itu sama ya itu jadi salah satu daya tarik gitu. Jadi mereka juga punya semacam kreativitas untuk bagaimana ya membuat konten yang baik supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, paling aktif di mahasiswa juga ya Pak Nati ya, Pak Nathan. Iya, jadi saya meminta kepada mahasiswa itu untuk men-tag nama saya. Misalnya kalau saya meminta tugas itu diunggah di Instagram, jadi saya juga menuntut saya juga akhirnya aktif di Instagram gitu Pak. Jadi untuk melihat juga kan hasil kerja mahasiswa sampai sejauh mana, sehingga saya juga bisa melihat men-tag nama saya di situ, lalu melihat hasil kerja mereka seperti apa, lalu kita bisa engagement gitu di situ, juga bisa memberikan komentar dan lain sebagainya. Wow. Ya, terima kasih Pak Nathan. Ya, itu paling Pak. Terima kasih. Ya. Di sosial medianya apa ya Pak? Setiap generasi beda-beda ya. Iya. Di 80-an itu Facebook. Generasi sekarang. Iya. Mungkin saya juga mewakili karena saya dari generasi milenial ya Pak ya. Jadi saya menggunakan platformnya
Instagram yang marak juga ya buat mahasiswa sekarang. Bahkan saya juga sudah mulai memikirkan bagaimana strategi untuk masuk ke TikTok. Wow. Mantap. Iya. TikTok segala macam ya, mantap. Iya. Ini begini, kalau kolaborasi teknik sama sosial tuh beda ya persepsinya. Kalau teknik tuh 1+1 tuh 2, ya udah. Kalau 1,5 gitu kan. Iya. Karena ego dikit-dikit gila. Ini teknik agak saklek Pak nanti. Jadi mohon maaf, jadi harus kolaborasi harusnya. Iya, betul Pak. Ini semoga jadi insight juga buat Bapak Ibu yang hadir sekarang saat ini. Ya itu Bapak Ibu semua juga ini ya. Jadi dosen tuh punya view yang beda-beda gitu ya. Tapi intinya bagaimana mengengage mahasiswa agar aktif gitu ya untuk proses pembelajaran. Kita nggak mau kalau satu sisi aja dosen aktif, gitu, mahasiswa nggak aktif, nggak bisa. Iya, faktor yang seperti ini nggak bisa. Itu Pak Nelan ya. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih Pak Nadia. Saya nggak bisa membayangkan kalau misalkan menyampaikan materi dengan TikTok itu loh Pak. Ya, sampai saat ini juga saya masih memikirkan bagaimana caranya sih Pak. Kalau Instagram kan agak sedikit lebih familiar dan mudah gitu. Saya pun karena bukan pengguna TikTok, jadi saya juga harus lebih belajar lebih intensif lagi gitu. Tapi kalau memahami. Kalau TikTok itu waktunya dibatasi ya? Iya, ada pilihannya Pak. Ada yang 15 detik dan 60 detik. Itu iya. Kekurangannya berarti. Iya. Oke, terima kasih Mas. Iya, terima kasih kembali Pak Kuku dan Pak Zainal. Kotak-kotak lagi Pak Nathan, kami di email boleh nanti. Iya, baik Pak. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Ya, berikutnya dari Tika Karlina. Saya sudah mencoba Google Classroom, psikologi sampai LMS milik lembaga. Nanti disebutkan ini lembaganya apa. Tetapi kesulitan menuliskan equation. Jadi saya tulis equation di Word, kemudian dijadikan JPEG, baru diupload. Dimanapun psikologi, apakah ada cara lain? Nah, apakah ada cara lain Pak Kuku? Pakai pen tablet atau apa? Jawabannya tadi ya. Kita di sini ya kekurangan saya juga, ya mohon maaf. Mungkin nanti ke depan kita kalau ada yang konsen di kami yang Google Classroom bisa sharing ya nantinya ya. Kami juga punya berapa dosen Pak Jalan, 130 lebih ya dosen. Nanti kita Bu Hos, Bu Khairul nanti catat juga, nanti bisa di-sharing ke teman-teman yang sering pengguna Google Classroom begitu, nanti kita bisa juga masukkan di Campion. Jadi mohon maaf banget, jadi artinya ini kekurangan saya juga dari saya pribadi, saya bukan pengguna Google Classroom. Keuntungan apa sih Google Classroom? Kita nggak perlu setting server, itu aja. Gitu. Kalau Moodle, kita perlu setting server. Tadi Pak Jal bilang, apakah Moodle itu bayar? Moodle itu gratis, yang bayar itu kalau mau ya, enggak sih. Itu yang setting server tadi, itu aja. Kalau Google Classroom apa enaknya? Kita nggak perlu setting server di servernya LMS, kita pakai Moodle, pakai servernya Google gitu untuk setting apa itu sistem pembelajaran pakai Google Classroom. Karena kebetulan di kampus kami itu dalam Classroom gratis, Pak. Classroom gratis. Classroom gratis. Kita nggak perlu setting server, Pak Channel. Jadi di kami di Telkom diarahkan ke Moodle dari dulu. Jadi mindset kita tuh Moodle gitu. Dan kita user, kita bukan sebenarnya tenaga ahli kami di setting server ada untuk Moodle gitu ya. Sampai sekarang kita update Moodle, sampai sekarang itu yang kami itu udah di-update Moodle-nya gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi kita sebenarnya punya tenaganya. Jadi kalau mau nanti kita juga bisa sharingkan ke bapak-bapak ibu semuanya bagaimana sih kayak men-setting server di Moodle gitu ya. Classroom juga sebenarnya ada mungkin Pak Jeno ya, kalau kami punya dosen yang 30 lebih harusnya ada yang menggunakan Google Classroom. Begitu. Mohon maaf sekali. Jadi nanti kalaupun bisa nanti kami sharing deh begitu tentang penggunaan equation seperti itu. Jadi seperti itu. Kami juga kebetulan saya dosen yang notabene-nya jaringan itu untuk equation nggak banyak karena kami resource-nya tadi eksternal pembelajaran itu pakai video jadi bukan teks, bukan narasi gitu. Tapi kalau soal ada equation-nya itu kami buka pakai Moodle seperti itu. Kalau equation itu bawaannya kemarin kalau saya pakai Moodle menggunakan UTS mata kuliahnya matematika diskrit nggak masalah menurut saya.
nggak tahu pakai Google Classroom. Ya, tapi saya bilang nggak tahu pakai Google Classroom karena saya belum mencoba Google Classroom seperti itu. Begitu Pak Jenal, mohon maaf sekali. Nanti mungkin masukan dari kami juga, gitu, dari saya juga pribadi mungkin tentang Google Classroom ya. Mungkin nanti kita sharing juga. Karena mungkin mazhabnya kita mazhab Classroom gitu ya. Google itu ya. Google Moodle. Ya. Jadi kayak mazhab-mazhaban gitu ya. Ini mazhab. Sebenarnya itu tadi kalau kita nggak perlu setting server Pak Janal, kita nggak perlu setting server, biar Google yang settingkan gitu ya, kita tinggal pakai aja. Kalau Moodle kita perlu setting server gitu ya, kemudian baru digunakan. Begitu sih, ada effort lebihnya mungkin seperti itu. Artinya untuk membuat soal atau tulisan yang membutuhkan equation gitu, itu bagaimana? Sepertinya kan kalau di Moodle bawahnya ya. Dalam kalau di Moodle untuk yang memanggil equation-nya, kalau di Moodle kita pakai server tambahan untuk buat soalnya, pakai exam view. Nggak tahu kalau exam view, ini Bapak pernah dengar exam view? Itu exam view itu bisa membuat soal. Jadi beda, kita bedain ya. Jadi kita ada Moodle nih, ada exam view. Jadi exam view itu buat soal. Dan soal ini dimasukkan ke Moodle begitu. Jadi nggak tahu exam view ini bisa nggak pakai Google Classroom, saya belum pernah nyoba begitu ya. Berarti kayak di create gitu ya? Ya, beda software. Jadi secara default kayak nggak bisa. Secara default nggak bisa, begitu. Tapi di Moodle sendiri, kami buat soal di exam view, beda software. Nanti soal yang kita buat di exam view, kita masukkan di Moodle, begitu, paham ya? Jadi Moodle sendiri belum bisa, harus tahu ya. Tapi kita perlu butuh software tambahan yang bisa plugin ke exam view, begitu. Ya, ada tool tambahan berarti ya? Ya, tool tambahan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kalau Google Classroom bisa nggak dimasukin extended yang Blackboard gitu ya. Ada beberapa extendednya. Jadi kita buat soal exam view, kita ekstensikan ke bisa Blackboard, bisa yang lain itu kemudian kita masukkan ke Moodle-nya, kita ke Google Classroom-nya begitu. Jadi seperti itu. Oke, begitu Mbak Tika. Tapi kalau misalkan pengen penjelasan lebih detail, mungkin bisa via email ya. Ya, boleh. Email nanti kita cari solusinya, baik dari Pak Koko atau dari tim IT Telkom Purwakarta. Karena di sini juga background-nya tidak jauh dari itu. Sepertinya ini juga pertanyaan yang tidak terlalu sulit kalau misalkan sudah menjalani atau melakukan. Iya. Terus dari Ardiansa, selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana mengatur daftar apresensi yang langsung terekap seperti halnya ketika menggunakan fitur penugasan atau assessment? Ini misalkan di Moodle misalkan, bagaimana mengatur daftar presensi yang langsung terekap? Oke. Gimana Pak Koko? Udah ya, oke. Di Moodle ya, pakai mazhab Moodle ya. Oke, saya presentasikan pakai Moodle. Oke, sebentar. Baik, ini Moodle saya Bapak Ibu, ini Moodle saya. Oke, di Moodle ini saya bisa create mata kuliah. Kebetulan saya punya 3 mata kuliah begitu. Dan saya mengampu juga mata kuliah jaringan yang lain gara-gara Moodle baru kita pakai juga gitu di semester ini, baru aktif gitu ya, baru 3. Komunikasi data, matematik, dan pemodelan dan simulasi gitu. Mungkin ya, ini sini dosen yang sama dengan saya, mungkin nanti bisa kolaborasi ya. Kemudian kami di sini bisa misalnya pakai ini ya, komunikasi data yang baru kami update gitu ya. Di sini ini tampilannya, begitu tampilannya sudah beda dengan Classroom begitu. Classroom bawaannya Google Base ya. Kalau ini lihat lebih web base gitu loh. Enaknya itu menurut saya gitu ya, web base banget gitu ya. Lihat ini dari pertemuan pertama kita bisa membuat narasi di sini. Sebenarnya saya malas buat narasi gitu ya. Ya gede ini aja. Ini materi gitu ya. Ini materi video ya Bapak Ibu. Ini video dari kami. Dari saya video. Setelah materi kita kasih kuis di situ, post test seperti itu. Kemudian ini materinya, ini video semua saya berikan, video semua. Jadi seperti itu, video. Kemudian UTS, kemudian ini materi juga, ada materi saya kasihkan PPT-nya, kemudian videonya, kemudian post test untuk evaluasi. Seperti itu polanya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui untuk tadi tugas gitu, untuk tugas kita bisa create di sini nih, bisa create di sini, Aduh, ini gimana pindah dulu.
Kemudian tadi pertanyaannya ini ya, tugas. Mengatur daftar presensi yang langsung terekap. Iya, di user ini bisa. Di user bisa. Misal kita di users, ini kan siapa yang masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa di sini enroll user. Oke. Nah, ini kita tahu kapan dia masuk di sini. Last access 18 jam yang lalu. Namanya tahu ini kan, name dan segala macam. Nah, ini di sini tersistem. Jadi kita bisa tahu tuh siapa yang masuk. Jadi, Pak, saya sudah masuk tuh. Buktinya mana? Nah, di sini buktinya ada. Kalau di classroom saya nggak tahu gitu loh. Itu enaknya Moodle gitu ya. Itulah Moodle gitu ya. Ya tahu tuh, ini student 3 hari yang lalu, lama banget ya. Ya itu. Ini yang terbaru yang mana ya? Kita bisa klik di sini yang terbaru. Kita bisa urutkan ya. Ini kebetulan masih udah lama-lama banget ya. Ini bisa 1 menit yang lalu bisa juga gitu ya. Seperti itu. Ya, berarti ada historinya lah ya. Ada historinya. Jadi orang itu nggak bisa bohong itu. Saya sudah masuk Pak. Gitu. Nggak bisa, udah tersistem. Seperti itu. Itulah Moodle gitu ya. Kalau Google Classroom, nanti kita coba ya. Bisa nggak seperti ini? Begitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Menjawab. Berarti mengaturnya dari dia login saat masuk ya. Iya, atau pas ngasih tugas yang bersangkutan tugasnya diterima di Moodle-nya. Itu menitnya terhitung. Ya, sebagai daftar presensi misalnya. Oke. Ini ibaratnya kalau dalam kelas realnya ini masuk kelas. Kapan masuk kelasnya? Nah, ini dia. Di masuk kelas kita ngapain? Kita ngerjain tugas. Ada lagi itu masuk lagi gitu. Ngerjain tugas ada lagi. Di kelas ngapain? Ngerjain kuis, ada lagi kuisnya gitu. Di kelas ngapain? Diskusi, ada lagi diskusinya gitu. Ini ibaratnya masuk kelas. Kapan masuk kelasnya? Tersistem lah gitu ya. Gitu. Bapak itu dulu ya. Mungkin bisa menjawab. Kalau Google Classroom saya nggak tahu gitu ya. Belum tahu, nanti kita cari tahu. Bisa jadi. Ya. Begitu, dari Widodo. Bagaimana teknik penyajian materi yang sifatnya praktek? Dan bagaimana juga menilai hasil praktek? Jadi yang sifatnya praktek nih, praktek online berarti ya? Ya, praktek online. Berarti begini,